Saya sendiri menganut kepercayaan bahwa ketika melakukan sesuatu gitu, itu harus didasari oleh rasa senang-senang. Keriangannya itu tidak boleh hilang gitu ya. Jadi dan kami selalu percaya bahwa ketika memang dikerjakan dengan serius dan dengan senang-senang, ada aja kok jalannya gitu. Natural mystic gitu kalau katanya Bob Marley gitu. Jadi rahasia alam, energi yang sama akan ditemukan oleh energi yang sama juga gitu. Karena sebenarnya ini esainya pendek-pendek ini Ameh. Maksudnya dia kalau di dalam musik itu dia kayak lagu punk. Lagu punk itu kan sebentar dah selesai gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat 2 halaman itu udah jadi satu esai gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi ini kayak lagu punk dan siapapun bisa menulisnya. Ini air ya misalnya. Ya. Kita tuh kan nggak tahu bagaimana orang-orang yang suara orang-orang yang kesusahan menggali pipa, kesusahan menggali tanah untuk kemudian suara orang-orang itu, inilah dia. Di sini dia. Jadi semua orang bersuara di sini soal pandangannya soal musik gitu. Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Gilang Sakti Ramadan. Dia ini teman saya, nggak tahu profesinya tuh banyak banget. Dia wartawan, dia aktor, dan sekarang dia bawa buku seputar musik. Kita akan bahas bukunya seputar musik, teman-teman ada di sini. Ini apa proyek baru dari sosok Gilang. Nah, kita akan kenalan lebih dalam lagi bersama Gilang. Halo Gilang, selamat datang. Ya. Gimana kabarnya Lang? Halo, baik. Terima kasih ya sudah diizinkan gabung ke Tribun Lombok di acara podcast ini. Ya, Gilang, ini kan banyak banget ya kreativitas kamu, nggak pernah sepi, dan hari ini membawa buku judulnya Seputar Musik. Ini boleh kita ambil nggak sih? Ya. Buku seputar musik ini buku apa, Lang? Ini sebenarnya ini buku esai, buku kumpulan esai dari media musik yang saya dirikan dan dikelola bareng teman-teman, namanya Bitrif. Oke. Nah, Bitrif itu punya program itu namanya First. First itu program yang seminggu sekali merilis esai di kanal Instagram. Nah, di kanal Instagram, lama-lama kami merasa bahwa program ini setelah berjalan 1 tahun, kami merasa bahwa esai-esai ini perlu dibukukan ya. Oke. Nah, akhirnya kami bukukanlah esai-esai itu dan jadilah buku ini gitu. Oke, yang mendorong untuk membukukan esai-esai itu karena kan obrolan musik ya, apalagi itu mungkin lebih jangkauannya itu lebih luas di sosial media, di Instagram terutama. Bukan hanya musik tapi berbagai hal itu lebih mudah menjangkau lebih banyak orang di sosial media daripada buku gitu. Ya sebenarnya karena saya suka baca soal musik aja sih. Karena saya suka baca soal musik dan saya ngerasa bahwa dahulu sebelum saya mendirikan Bitrif ini, saya kekurangan referensi bacaan tuh soal musik gitu. Oke, berarti itu personal ya, alasan personal, oke. Ya, yang biasa tersebar itu kan soal siaran pers, soal yang kayak gitu. Nah, tapi yang membahas soal opini tentang musik, yang membahas soal review musik gitu, itu terbatas sekali gitu. Terutama di ruang lingkup di Lombok ya. Nah, pada akhirnya saya memutuskan untuk kenapa saya tidak bikin sendiri aja gitu. Nah, akhirnya saya bikinlah Bitrif gitu. Oke. Dan prosesnya untuk mengumpulkan teman-teman yang menjadi kontributor di isi musik itu gimana awalnya sehingga sekarang bisa jadi buku? Awalnya tuh saya berangkat dari orang-orang yang saya kenal dulu gitu. Orang-orang yang saya kenal dulu dan itu fun fact-nya ya, banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa saya tuh nggak bisa nulis gitu. Cuman kalau kita ngelihat caption Instagram mereka gitu, mereka bisa kok nulis sebenarnya gitu. Cuman ada kesan bahwa dunia menulis itu kayak serem sekali gitu. Iya, karena sulit banget ya untuk... Nah, untuk itu saya mau bilang ke teman-teman kalau jangan ragu, jangan takut sama dunia menulis gitu. Itu dunia menulis itu dunia yang biasa aja gitu. Bahkan itu kita pelajarin sejak SD gitu. Enggak semudah itu. Ya menulis kan kita pelajarin sejak SD gitu. Iya, tapi kan untuk komposisi, diksi dan segala macamnya opini kan nggak semudah itu. Ya artinya kan sebenarnya menulis dasar itu bisa gitu. Bisa. Nah, cuman itu perlu dikembangkan. Nah, pada akhirnya saya melihat orang-orang itu untuk kayaknya bisa nih saya ajak gitu. Saya ajak mereka dan beberapa orang tuh bilang kayak, ih saya nggak bisa nulis mas, saya nggak bisa gitu. Nah saya iming-imingi lagi bahwa ayo dong
coba aja nulis apa yang kamu mau, apa yang kamu tertarik. Nah, misalnya yang pertama edisi verse yang pertama itu ngebahas soal hubungan musik dengan kimia. Oke. Nah, itu ditulis sama dosen kimia gitu. Nah, yang selanjutnya juga ada yang membahas soal hubungan musik dengan film, hubungan musik dengan Islam gitu. Nah, banyak sekali akhirnya gitu. Nah, cerita-ceritanya saya menjangkau orang-orang itu lebih dulu gitu. Nah, dan saya akhirnya menawarkan dan beberapa dari mereka mau, beberapa dari mereka enggak gitu. Akhirnya jadilah buku ini. Kumpulan gitu. seputar musik, dan ini di editornya? Editornya itu Kiki Sulistyo, seorang penyair. Dan dia juga dia mendirikan komunitas Akar Pohon Mataram, tempat saya juga bergabung. Nah, kalau kita lihat ya dari pengantarnya, saya juga tadi sempat baca sekilas pengantarnya Mas Kiki Sulistyo ini, untuk menemukan judul akhirnya menjadi seputar musik ini menurut saya menarik sekali gitu. Putar musik dan seputar musik, jadilah isinya ini bukan hanya berbicara tentang musik, tapi juga memutar musik itu sendiri. Tapi Gilang, yang mau saya tanyakan bukan itu. Makna musik bagi kamu secara personal, atau kemudian tim yang akhirnya membentuk kamu sekarang menjalani proyek seputar Makna musik ya, saya hobi sih dengerin musik. Ya karena saya hobi, karena saya mencintai proses mendengarkan musik, jadi saya melakukan hal-hal ini gitu. Nah, karena kalau tidak didasari oleh hobi, jadi kayak gimana ya gitu. Kayak kita kayak ada beban dan tidak enjoy dan menikmati prosesnya. Saya sendiri menganut kepercayaan bahwa ketika melakukan sesuatu gitu, itu harus didasari oleh rasa senang-senang. Keriangannya itu tidak boleh hilang gitu ya. Jadi akhirnya ketika menggarap Bitrif juga itu dilandasi oleh perasaan senang-senang gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau bahasa Sasaknya cemoh-cemoh mesa gitu. Karena kan cemoh-cemoh bersama tim Bitrif. Oh iya. Dan itu menarik sih, Lang. Karena kamu salah satu anak muda yang cukup tidak pernah ada hentinya untuk berekspresi dan berkarya. Alhamdulillah. Dan itu sempat dan kemarin tuh waktu di belakang area beberapa kita ketemu tuh, saya tanya kan kamu kenapa alasanmu untuk terus bikin karya gitu. Alasanmu karena eksistensi gitu. Mau bahas itu nggak? Ya boleh aja. Maksudnya boleh aja bahas eksistensi. Nah, kenapa itu, bisa dijelaskan kenapa? Karena itu menarik sih menurut wah, ini saya coba sederhanakan aja ya. Karena saya suka kembali lagi ke soal itu gitu. Maksudnya karena hal itu disukai, kemudian kita ikhlas saja melakukannya gitu. Nah, karena saya suka dan saya kemudian tidak membayangkan saya akan mendapat apa-apa gitu, enggak. Saya suka, dan kemudian kalaupun saya mendapatkan apa-apa dari apa yang saya sukai ini, itu hanyalah bonus saja. Gitu sih. Jadi saya tidak menanamkan besok saya harus dapat ini kalau saya ngerjain ini, enggak. Itu berdasarkan karena suka, dan kamu tetap berada di jalan apa yang kamu suka, dan itu menuju ke eksistensi yang kamu maksud itu. Iya. Jadi eksistensinya itu kan bisa karena saya kemudian dikenal, bisa karena kemudian saya yang lain-lain lah gitu. Tapi kenapa memilih Isai untuk menjadi sebuah ekspresi musik dibandingkan dengan ekspresi-ekspresi lain gitu? Kenapa karena Isai? rasa-rasanya lebih dekat ya Isai gitu. Karena misalnya kalau mahasiswa gitu, mahasiswa bikin paper, bikin apa itu kan pasti selalu berdekatan dengan dunia esai gitu. Nah, pada akhirnya saya ngerasa bahwa kayaknya cocok nih format esai gitu, dan dia akan lebih mudah ditangkap oleh pembaca gitu, dan akan lebih mudah ditangkap oleh kontributornya juga gitu. Karena saya rasa bahwa itu yang membedakannya dengan siaran pers yang biasa-biasa gitu. Nah, kalau dia berbentuk esai, ada suara pribadi yang masuk di dalam tulisan itu gitu. Nah, suara pribadi itulah yang kemudian kami ingin singkap dan kami tampilkan di kanal sosial media kami yang sampai akhirnya dibukukan ini. Gitu. Karena bagi saya tidak ada yang lebih menarik itu selain suara pribadi gitu. Suara pribadi itu kadang-kala kan tidak mendapat tempat. Nah, karena dia tidak mendapat tempat, maka kami sediakan ini gitu. Jadikan sebagai ruang simpan untuk suara-suara pribadi itu tadi. Dan menariknya kami itu tidak mematok satu kriteria tertentu gitu. Tidak. Jadi kami hanya jadi kami mengajak orang-orang untuk menulis soal musik. Nah, proses penulisannya itu boleh dia membahas apapun.
Tidak ada kriteria tertentu. Yang penting ada kaitannya dengan musik. Iya, yang penting ada kaitannya soal musik. Nah, kriterianya itu hanya satu. Yang penting dia punya argumen. Misalnya dia mengatakan satu hal gitu. Nah, buktikan kenapa kayak gitu. Nah, perihal itu kemudian menjadi polemik, kemudian itu menjadi hal yang diperdebatkan, itu soal lain gitu. Nah, itu sih. Jadi dia menjadi ruang yang tempat suara-suara pribadi itu ditampilkan gitu. Oke. Apa harapanmu kepada pembaca seputar musik Bitrif? Ayo menulis juga di Bitrif. Gitu. Itu saya menulis, yang sudah menulis lagi, yang belum menulis ayo menulis gitu. Karena sebenarnya ini esainya pendek-pendek ini Ameh. Maksudnya dia kalau di dalam musik itu dia kayak lagu punk. Lagu punk itu kan sebentar dah selesai gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat 2 halaman itu udah jadi satu esai gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi ya, ini kayak lagu punk dan siapapun bisa menulisnya. Dan ini akan terus berlanjut gak sih Lang? Maksudnya kan untuk mencari orang yang menulis itu tidak mudah. Orang yang bisa menulis seputar musik itu tidak mudah. Dan ini akan menjadi proyek yang berkelanjutan kan itu cukup susah ya? Iya, kami merancangnya sebagai proyek yang berkelanjutan. Nah, dan kami selalu percaya bahwa ketika memang dikerjakan dengan serius dan dengan senang-senang ada aja kok jalannya gitu. Natural mystic gitu kalau katanya Bob Marley gitu. Jadi rahasia alam energi yang sama akan ditemukan oleh energi yang sama juga gitu. Jadi bertemu. Ya. Oke, ini seputar musik. Tadi juga di belakang ya teman-teman, namanya juga ini proyeknya Gilang ya. Tadi saya bacakan ini isinya siapa dan dia tahu itu isi siapa. Nah, boleh kita coba nggak Tulang? Boleh aja, tes aja. Ini kayaknya saya belum sempat membaca semua isinya pengantar dan ada beberapa isi yang saya baca. Ini menarik ini. Bitrip itu berapa orang sih Lang di proses di belakang layarnya? Kami berempat. Ada saya, Pamela Paganini, seorang penyanyi dan penulis. Ada Rehan Firdiansyah, yang sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir di Unram. Dan ada Baron seorang desainer dari Firestone. Oke, ini tak ada hubungan seks selain hanya merupakan pertukaran cairan dan pergesekan daging dengan daging karena kenikmatan subjek tidak berasal dari objek seks tersebut, melainkan dari gambaran simbolik imajinatif yang mereka hasilkan dari objek-objek tersebut. Esainya Rehan Firdiansyah, Tatanan Simbolik. Yes, seks, musik, dan wacana kebebasan. Ya. Judul-judul isanya menarik nih. Buka aja halaman random, aku bisa menjawabnya. Bumi terbangun, tersadar dia sendiri, takut selimuti hati, lalu bosan semakin menghantui. Lagu itu berjudul Cerita Daun dan Bumi. Ayo. Ini esainya Lalu Azhar Rafsanjani. Iya, Lalu Azhar Rafsanjani. Tapi bagaimana kamu sendiri Lang sebagai redaktur Bitrif itu sendiri melihat ise-ise yang ada? Pasti kamu sudah baca semuanya. Ya. Secara keseluruhan sebenarnya kalau kita melihat gitu, ada hal yang berayun-ayun di antara proses produksi dan konsumsi. Nah, misalnya ketika kita bicara soal musik ya, itu kita hanya bicara soal produksi dan konsumsi aja. Jadi kita selalu bicara soal bagaimana musik ini dibuat dan bagaimana musik ini nanti dikonsumsi. Oke. Nah, di buku seputar musik ini itu kedua hal itu berayun-ayun. Jadi dia menyediakan ruang untuk hal-hal yang tidak dibicarakan di dalam proses produksi dan di dalam proses konsumsi. Misalnya analoginya itu begini. Ini air ya misalnya. Kita tuh kan nggak tahu bagaimana orang-orang yang suara orang-orang yang kesusahan menggali pipa, kesusahan menggali tanah untuk kemudian suara orang-orang itu inilah dia. Di sini dia. Jadi semua orang bersuara di sini soal pandangannya soal musik gitu. Oke. 35 kontributor itu bersuara pandangannya soal musik di sini. Banyak juga 35 orang. Ya. 35 isai atau 35 kontributor? 35 kontributor dengan 44 isai. Oke, berarti ada 2 isai yang dihasilkan. Ya, ada yang menulis 5 bagian, ada yang menulis 2 bagian. Gitu. Dan ini akan terus, apakah nanti kamu nyari-nyari kontri yang lain atau nanti menggali kontri yang sudah ada untuk menghasilkan isi-isi yang baru? Dimulai dari tahun 2025 ini kami membuka panggilan terbuka gitu. Ada open call bahwa kami menerima tulisan-tulisan kalian. Nah gitu. itu gimana bentuk kolaborasinya dan dari kontri? Sebenarnya
kontributornya itu nanti mengirim ke kami lewat email, kami akan baca dan kami kemudian akan mengabarkan kepada mereka bahwa tulisannya ini akan disiarkan gitu. Nah, nanti sebelum disiarkan kami tentu menyunting terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhannya dan supaya dia tetap utuh sebagai sebuah teks gitu. Nah, yang kemudian kami kabarkan nanti setahun berikutnya, ya dalam periode 2025 misalnya selesai nih, kami akan kabarkan kepada mereka bahwa esai-esai mereka akan dibukukan. Oke. Nah, jadi timbal balik kepada kontributornya adalah kami akan mengirimkan bukunya nanti kepada mereka gitu. Secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Ke depan apa, Lang? Mau apa lagi? Abis Beat Trip apa lagi? Ya saya kayaknya akan fokus tetap di Bitrif gitu. Karena bagi saya ini proyek ini tidak bisa dijalankan sebentar. Dia perlu waktu yang sangat lama gitu. Untuk kemudian meraih cita-cita bahwa skena musik kita di Mataram itu terbiasa dengan tulisan dan berada dalam tradisi literer gitu. Maksudnya tradisi literer itu bahwa kita tuh terbiasa dengan tulisan, dengan membaca gitu. Jadi dan itu butuh waktu yang sangat lama untuk ke sana gitu. Dan tradisi literernya tuh nggak bisa langsung yang besar gitu. Dia pasti kecil-kecil gitu. Dan pelan. Nah, jadi kami akan ke sana gitu. Dan makanya untuk itu kami akan fokus dan ya udah kami akan terus melakukannya sampai selesai lah. Kami nggak tahu kapan selesainya. Tapi kan kalau kita lihat apa ya, komunitas-komunitas musik atau para pecinta musik itu tidak se-hype apa namanya. Kalau komunitas, kita sebut saja lah komunitas teater itu dia masanya banyak, kemudian event-eventnya juga massal begitu. Kemudian kalau musik kan yuk begitu aja gitu. Untuk mencapai ke situ kan susah, Lang. Seperti yang kamu katakan tadi, goals-nya untuk skena musik yang literer itu tuh jauh banget kayaknya. Ini karena Niam latar belakangnya orang teater ya, jadi enggak, saya komparasi dengan apa yang dekat dengan saya aja. Nah, gitu. sebenarnya kalau kita mau melihat sebenarnya sama aja sih Niam. Maksudnya musik juga punya basisnya sendiri gitu. Teater punya tapi basisnya kan sendiri. tidak sebanyak atau lebih tidak banyak dibicarakan seperti itu, atau saya nggak tahu sih. Saya menghindari menggunakan dia tidak banyak dibicarakan. Okay. Cuman kita bisa melihat data bahwa konser-konser yang ada di sini gitu banyak sekali kok anunya. Banyak sekali penontonnya gitu. Nah, kalau kita jadikan itu sebagai komparasi, artinya sebenarnya pasarnya itu ada gitu. Pasarnya itu ada dan kalaupun dia memang belum ada ya kita ciptain aja gitu. Kayak katanya efek rumah kaca, pasar bisa diciptakan gitu. Ya, pasar bisa diciptakan. Iya. Tinggal jalan dan caranya itu. Nah, jalan dan caranya itu nggak mesti sama, sendiri-sendiri aja. Tapi nanti kita ketemu di simpang, kita bisa kolaborasi, ya kita kolaborasi gitu. Iya, tapi ini menurut saya jalan yang diambil Gilang dan tim itu cukup eksklusif dan banyak orang bukan menghindari ya. Lebih banyak orang tertarik ke hal-hal yang lain dibandingkan dengan kepenulisan, literatur dan sebagainya, apalagi menikmati musik. Mungkin hanya sebagian orang aja yang mau masuk di jalan itu. Ya nggak apa-apa. Kan dia tradisinya mungkin belum terbentuk ya kalau saya nggak salah. Mungkin belum terbentuk. Jadi ya karena kita ingin membentuk tradisi, ya kita harus siap dengan jalan yang terjal itu gitu. Oke. Nah, sehingga tradisi itu kan selalu dimulai dari hal yang berat gitu. Untuk memulai tradisi itu kita mesti menjalani jalan yang berat gitu. Nah, jalan yang terjal. Nah, cuman ya enggak apa-apa. Karena kita suka tadi kan. Jadi karena kita suka, jadi kita ya udah jalani aja gitu. Tapi respon orang-orang setelah hadir buku seputar musik, kemudian respon orang yang barangkali udah membaca buku ini dan komunitas kalian yang udah banyak mungkin yang bisa dijadikan tolok ukur utama itu jumlah orangnya ya. Jumlah orang yang apa? Jumlah orang yang menjangkau Instagram kami, dan kemudian jumlah orang yang datang, jumlah orang yang itu kan bisa dijadikan data ya soalnya. Nah, data terakhir yang kami cek dari Instagram kami itu sudah mencapai 30.000 jangkauan akun. 30.000? Ya, itu dengan followers kami yang masih sekitar 400-an. Oke. Nah, itu artinya bahwa ada mulai dilihat gitu. Nah, ketika kemarin pesta perilisan buku tanggal 7 Juni, itu lumayan orang yang datang, kalau kami tidak salah hitung ada sekitar 150 orang lah di acara buku. Nah,
Jadi artinya sebenarnya mulai dilihat, walaupun itu mungkin karena masih ada orang-orang yang masih penasaran ini apa sih gitu. Jadi mereka datang. Nah, cuman kami mengupayakan supaya orang-orang itu terus dirawat sehingga dia menjadi loyalis dari Bitrif gitu. Oke. Oke, Lang. Atau ada yang mau kamu sampaikan terkait dengan seputar musik? Karena saya pengen ngobrol selain dari buku ini. Oh iya ya. Apa? Kalau seputar musik sih, ayo teman-teman nulis. Jadi jangan takut sama dunia tulis menulis itu. Nulis aja gitu. Nah, tulisan kalian tidak perlu panjang, 500 sampai 1000 kata itu it's okay. Kalau mau menulis lebih panjang nanti kami terbitkan dalam beberapa edisi gitu. Nah, dipastikan setiap tahun kami akan menerbitkan buku dan kalian akan dapat buku yang kayak gini. Nah, itu kalau kalian lihat tulisannya pendek-pendek, jadi jangan takut. Nulis saja dan nanti kami tunggu di email. Emailnya? bitrifcollective@gmail.com. Oke. Dan bisa cek juga di Instagram kami. Oke. Dan Bitrif juga mengeluarkan merchandise berupa kaos. Ya. Ya. Dan itu sudah. Sayangnya saya nggak pakai ya, jadi. Oke, nanti kita ini ya. Ada di Instagram kan? Ada. Dan itu produksi terus bisa. Enggak, justru kami waktu perilisan buku selesai, merchandise-nya juga selesai. Merchandise-nya juga selesai, jadi limited ya, terbatas. Iya, limited, terbatas. Oke, Gilang. Ini udah bahas seputar musik, tapi Gilang kalau saya lihat ya, namanya usia boleh nggak sih? Berapa sih usiamu? 25. Oh, 25. 25 tahun. 25 tahun. Dan kamu tuh, saya nggak tahu ya, kamu tuh sekarang apa? Pekerjaannya apa sih? Kamu penulis, iya. Wartawan juga iya. Sekarang konten kreator juga iya. Kamu menyebut dirimu apa sih? Saya lebih nyaman disebut sebagai penyair dan pekerja media. Penyair dan pekerja media. Ya. Kenapa emang penyair? Ya karena Kamu konsisten sebagai seorang penyair? Ya karena basis kerja saya itu basis kerja kepenyairan gitu. Jadi saya jadi misalnya begini, ketika saya melakukan apapun gitu ya, saya selalu dengan nalar puisi gitu mengerjakan sesuatu gitu. Nah, jadi segalanya itu berdasarkan nalar puisi dan atas dasar itu saya selalu menempatkan kepenyairan di tempat yang pertama ketika saya ditanya, "Kamu ini siapa?" gitu. Jadi saya menjawab kalau dari pertanyaan Niam tadi, saya penyair dan pekerja media. Gitu. Penyair dan pekerja media. Mengerjakan sesuatu dengan nalar puisi itu gimana maksudnya? Puisi itu kan, wah ini panjang. Ya disederhanakan aja tuh. Puisi itu kan yang paling itu ketika yang paling bisa saya bagi gitu ya. Satu puisi itu harus utuh gitu. Harus utuh dan tidak klise. Harus utuh dan tidak klise. Iya. Okay. Itu pemahaman yang paling dasar ya, setidaknya bagi saya gitu. Nah, ketika saya mengerjakan sesuatu, saya harus mengerjakan sesuatu itu dengan utuh dan tidak klise gitu. Nah, jadi apapun itu kemudian berpengaruh pada hal-hal yang lain yang saya kerjakan gitu. Termasuk ketika saya mengerjakan Bitrif, ketika saya menyunting esai, ketika saya kemudian membuat pesta perilisan atau apapun itu, saya selalu menggunakan nalar itu gitu. Nalar puitik. Nalar puitik. Ya. Menarik idenya. Ya karena basis kerja saya di sana dan sejak awal memang saya belajar menulis puisi sebelum saya. Sampai sekarang masih? Masih. Ada buku puisi yang sudah diluncurkan? Iya, saya kemarin sudah merilis buku puisi judulnya Americano. Oh iya, Americano yang sempat beberapa tour di beberapa daerah di Lombok ya? Berapa? Iya, saya tur di 10 titik. Di 10 titik? Di Pulau Lombok. Ada lagi nggak tuh? Americano versi 2 mungkin? Saya sedang dalam proyek mengerjakan buku kedua. Puisi juga? Puisi juga. Okay. Nanti tunggu saja ketika saya sudah rilis, saya akan main ke Tribun lagi. Oke. Ini pun akan tur ya teman-teman. Ini akan tur. Tur berapa daerah? Ini tur 5 titik. 5 titik di Lombok? Iya, di Pulau Lombok. Jadi satu kabupaten kota itu 1 titik. 1 titik. Terima kasih sudah hadir di Tribun Lombok. Terima kasih Tribun Lombok sudah menyediakan tempat bagi Bitrif. Dan semoga Tribun Lombok juga mau selalu menjadi jembatan dari pekerja kreatif ke masyarakat yang lebih luas. Nah, itu kebetulan kita punya ruang namanya Berita Komunitas. Jadi semua kreatif anak muda itu kita ajak ke sini ngobrolin apa kreativitas mereka. Bagus. Kita sebarluaskan ke masyarakat. Itu namanya. Termasuk di sini, ini adalah Berita Komunitas. Yang datang adalah Bitrif dan kita akan, kalau bahasa politiknya memasyarakatkan
bahasa pemerintah banget ini. Ini kebanyakan podcast sama pemerintah ini. Gitu. Oke Gilang, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Ini buku seputar musik keren banget. Ya udah, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.